Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit komponen radiator yang paling lengkap lah ya. Kita sebutin yang paling lengkap. Kalau sebutinnya sebenarnya mudah, karena kita jarang. Kalau tiap hari sungguh nyebutin pasti hafal. Nah, satu radiator itu kan fungsinya apa? Untuk menjaga suhu mesin dalam kondisi pas. Ya pas gitulah ya. Terlalu panas ya nggak boleh, terlalu dingin nggak boleh. Jadi bukan sebagai pendingin aja, bukan, tapi menjaga suhu mesin, kondisi kerjanya mesin itu pasnya gimana gitu ya. Sebenarnya komponennya apa aja? Ada tabung radiator kan. Ini kan tabung radiator nih. Nih wadahnya, ada sirip-siripnya. Kemudian ada tutupnya. Tutup ini harus disebutin kenapa, ini sebagai klep juga. Ya, ini klep ini untuk mengatur nanti ketika dia airnya melebihi 100 derajat Celcius, maka akan ngalir ke mana ini? Ke reservoir. Reservoir itu tampungan uap air radiator. Itu. Ya ada yang tak wadah kecil yang di itu kan katanya, kata si Ardi apa? Mirip pada oli samping, bukan, itu isinya adalah air radiator. Nah, dari sini ada selang-selangnya. Ya, terus kemudian ada water pumpnya, kemudian ada termostat mana? Nah, ini termostat namanya. Jangan salah, termostat dan termosensor itu beda. Kemudian ada water jacket. Water jacket itu yang mana? Nih loh, yang jalurnya di blok ini kan ada sih. Nah, ini namanya water jacket atau mantel air. Tuh. Nah, baut pembuangannya mana? Wajib tahu juga. Nih, baut ini. Ya. Kemudian apa lagi? Ada seal water pump. Water pump aja lah, udah sama seal itu paket kan. Kipas ada. Kemudian apa? Relay kipas. Kemudian ECU atau CDI, itu salah satu komponen pendingin. Indikator yang di speedometer itu pun salah satu sistem pendingin. Paham? Ada yang ketinggalan nggak tadi? Aman ya. Nah, kalau ini memang kipasnya muter lewat magnet, muter terus. NMAX juga ya sama, Aerox. Kalau di motor fiction, M-King, R15, nah kipasnya digerakkan oleh elektrik gitu. Nah, kipas itu ada dua. Ada kipas yang menghisap, ada yang kipas nekan gitu. Harus tahu juga nanti. Dia teman-teman ya. Lah Pak, ciri-ciri radiator rusak gimana? Ya, biasanya kalau di R25 itu ada batas barnya. Di speedometer tuh kalau motor kamu masih angka contoh di situ 4 bar. Kalau dia naik, dia berarti ada kondisi overheating, panas berlebih gitu ya. Coba tangannya diem sih coy, gratil tenan ya. Jadi overheating melebihi batasnya, dia akan menunjukkan overheat gitu. Dan biasanya kalau di mesin-mesin besar itu otomatis kalau overheat, dia otomatis motor itu mati sendiri sebelum terjadi namanya ngejam atau ngancing gitu ya, pasti di otomatis gitu ya. Paham? Ya gitu aja. Jadi radiator itu ya harus paham alurnya kemana gitu. Nah, motor-motor yang menggunakan radiator itu pasti kompresinya besar, pasti 10,5 banding 1 gitu contoh, atau 11,5 banding 1 atau 12. Jadi rata-rata motor yang menggunakan radiator itu perbandingan kompresinya itu besar, bukan karena cc besar. Nah, cc besar itu contoh Scorpio, cc-nya 225, bener kan? Pakai radiator nggak? Enggak. Bison 150 pakai radiator nggak? Enggak. Lah ini loh cc 125 Xeon pakai radiator itu ya. Jadi alasannya motor yang menggunakan radiator itu berarti motor yang perbandingan kompresinya di atas 9 ya, 10 ke atas lah gitu. Paham sampai sini? Masih bingung? Dipaham gak di?